Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai teks cerita fantasi. Berbicara masalah cerita fantasi, yang terbenak di pikiran kita adalah cerita yang berupa fiksi atau khayalan. Cerita fantasi ini bisa diartikan sebagai cerita yang memang tidak nyata. Cerita ini tidak ada di dunia ini, melainkan hanya fiktif belaka, hanya imajinasi bagi seorang penulis. Baiklah, di sini ada beberapa ciri-ciri cerita fantasi yang memang harus kita ketahui. Yang pertama, ciri fantasi adalah fiksi atau khayalan. Fiksi atau khayalan ini bisa diartikan sebagai cerita yang memang tidak nyata atau tidak ada di kehidupan dunia ini. Cerita ini hanya sebuah imajinasi bagi seorang penulis atau seorang penerbit saja. Kemudian ada yang kedua, cirinya adalah gaya bahasanya bebas. Maksud dari gaya bahasa ini bebas adalah bahwasanya bahasa ini tidak terikat oleh bahasa formal atau bahasa yang tidak baku atau non formal. Kemudian yang ketiga adalah ide cerita yang terbuka. Nah, berbicara masalah cerita fantasi adalah cerita yang berawal dari sebuah khayalan atau sebuah angan-angan dari seorang penulis saja dan bukan merupakan peristiwa yang masuk akal. Jadi, dalam ide ini bebas kita mau memasukkan ide cerita yang mau seperti apa. Kemudian ada latar. Latar dapat menembus ruang dan waktu. Nah, maksudnya latar dapat menembus ruang dan waktu ini bisa saja dalam cerita fantasi ini tiba-tiba cerita itu masuk ke dalam masa lalu atau masa yang akan datang. Nah, cerita-cerita yang seperti ini bisa kapan saja mereka mau menghendaki dalam cerita fantasi ini. Kemudian terdapat keanehan, keganjilan, kemisteriusan dan keajaiban. Berbicara masalah cerita fantasi ini, kita akan di dalam ceritanya akan menjumpai sebuah keanehan atau keganjilan, kemisteriusan. Misalkan menampilkan tokoh yang dapat terbang. Contoh lain seperti yang kita ketahui, contoh lain adalah contoh superhero, misalkan Spider-Man, kemudian ada Iron Man. Nah, tokoh-tokoh ini kan seharusnya tidak ada di dunia nyata. Cerita itu hanya cerita bohongan saja, akan tetapi dibuat seolah-olah kita yang sebagai pembicara, sebagai seorang yang melihat atau mendengar cerita ini pasti terkejut-kejut karena melihat sebuah keanehan yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Kemudian ada tokoh yang unik. Nah, tokoh yang unik ini adalah memiliki misalkan bentuk fisik yang luar biasa. Misalkan contohnya lain ada seorang kakek atau seorang manusia yang bisa mengangkat batu yang sangat besar. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang unik. Nah, di dalam unsur-unsur apa? Di dalam cerita fantasi ini ada beberapa unsur yang harus kita ketahui. Yang pertama ada tema. Tema ini adalah sebuah gagasan atau ide yang mendarai suatu karya. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Kemudian yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Nah, tokoh dan penokohan ini ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama tokoh protagonis, kemudian ada tokoh antagonis, kemudian ada tokoh tritagonis. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan yang pertama ada tokoh protagonis. Nah, protagonis adalah tokoh yang sifatnya baik. Nah, di dalam cerita fantasi atau cerita-cerita yang lainnya kita pasti menemukan ada tokoh yang memang sifatnya memang di dalam cerita itu tokoh yang baik. Nah, tokoh yang inilah dinamakan dengan tokoh protagonis. Kemudian ada tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis ini adalah tokoh yang dia mempunyai cerita atau orangnya yang bertentangan. Misalkan dia selalu menyampaikan sesuatu yang tidak enak atau negatif. Nah, sesuatu yang tidak baik. Nah, tokoh antagonis adalah tokoh kebalikan dari tokoh protagonis. Kalau tokoh protagonis itu adalah karakternya dia baik, kalau tokoh antagonis ini adalah karakternya yang jahat. Kemudian ada tokoh tritagonis. Nah, tokoh tritagonis ini adalah tokoh penengah antara pihak yang baik ataupun pihak yang jahat. Nah, di sini adalah tugas dia sebagai tokoh tersebut. Kemudian ada latar atau setting. Nah, latar atau setting ini adalah menerangkan suatu keterangan tempat atau di mana cerita ini terjadi. Nah, ini dinamakan dengan latar atau setting. Kemudian
latar ini terbagi juga menjadi 3. Yang pertama ada latar tempat, yang kemudian ada latar waktu, dan kemudian ada latar suasana. Nah, kita di sini akan berbicara masalah latar tempat. Nah, latar tempat ini adalah di mana lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah cerita. Nah, biasanya latar tempat ini di dalam sebuah cerita fantasi pun ada, bahwasanya di mana tempat terjadinya, di mana tempat lokasinya dalam cerita tersebut. Kemudian ada latar waktu. Nah, latar waktu ini adalah berhubungan dengan masalah kapan terjadinya peristiwa itu terjadi. Kemudian ada latar suasana. Nah, latar suasana ini digambarkan pada saat peristiwa terjadi. Misalkan menegangkan berdasarkan misalkan menegangkan, mengharukan, atau mencekam. Nah, ini suasananya bisa membawa atau membahagiakan. Nah, suasana yang seperti ini dinamakan dengan latar suasana. Kemudian ada alur. Alur ini adalah jalan cerita dari sebuah cerita fantasi. Nah, alur ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju, yang kemudian ada alur mundur. Nah, yang terakhir adalah ada alur maju mundur. Nah, yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang alur maju. Nah, alur maju ini adalah alur atau cerita yang jalan ceritanya adalah tidak flashback atau maju terus ke depan. Tidak ada mengenang masa yang akan datang. Tidak mengenang masa yang lalu, atau cerita ini tidak langsung maju ke depan saja. Kemudian ada alur mundur. Nah, alur mundur ini biasanya dia flashback ke masa depan. Contohnya ke masa lalu, misalkan diceritakan pada zaman dahulu. Nah, pada zaman dahulu ini adalah dia menceritakan bahwasanya dulu pernah diceritakan cerita yang seperti ini. Nah, itu adalah alur mundur. Kemudian ada alur maju mundur. Nah, alur maju mundur dalam cerita fantasi ini memang banyak yang terjadi. Biasanya dalam cerita alur maju mundur ini terjadi pada saat pertengahan ataupun di awal cerita, menceritakan cerita alur maju mundur. Kemudian yang terakhir adalah ada amanat. Nah, amanat ini adalah pesan apa? Pesan moral yang ingin disampaikan kepada seorang pembaca atau pendengar. Nah, mungkin hanya ini pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.